Hai Sobat Sejarah. Kalian tahu nggak sih salah satu kerajaan tertua di Pulau Jawa? Yap, itu benar, Kerajaan Tarumanegara yang pernah berdiri megah di tanah Jawa Barat sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Namun dalam video kali ini fokus kita adalah pada raja-raja yang paling berpengaruh dalam membentuk sejarah dan kejayaan Tarumanegara. Siapakah mereka? Dan apa pengaruh mereka? Yuk simak lebih lengkap. Kita mulai dari awal banget nih. Raja pertama Tarumanegara adalah Jayasinghawarman yang memerintah sekitar tahun 358 sampai 382 Masehi. Dia bukan orang sembarangan loh. Jayasinghawarman adalah seorang maharesi dari India, dari dinasti Salankayana, yang datang ke Nusantara dan menikah dengan putri dari kerajaan Salakanegara. Bisa dibilang Jayasinghawarman adalah jembatan antara dua peradaban, India dan Nusantara. Ia mendirikan kerajaan baru setelah Salakanegara runtuh dan meletakkan fondasi penting bagi kelahiran Tarumanegara. Meski catatan tentang pemerintahannya itu tidak sebanyak raja-raja setelahnya, tapi perannya sebagai pendiri sangatlah penting. Kalau bicara soal raja paling terkenal dan paling berpengaruh, jawabannya jelas Sri Maharaja Punawarman yang memerintah antara tahun 395 hingga 434 Masehi. Kenapa sih beliau bisa terkenal? Pertama, Punawarman menggali dua sungai besar, Gomati dan Chandrabaga. Ini proyek besar untuk irigasi dan pengendalian banjir. Bukti nyata bahwa dia memikirkan kesejahteraan rakyat. Kedua nih, ia memindahkan ibu kota ke kota pesisir bernama Sundapura, memperkuat perdagangan dan hubungan antar wilayah. Ketiga, ia dikenal religius dan dermawan. Dalam catatan prasasti Tugu, disebutkan bahwa ia menyumbangkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana sebagai bagian dari upacara spiritual. Salah satu raja lainnya yang menonjol adalah Kertawarman yang memerintah dari tahun 561 hingga 628 Masehi. Kertawarman dikenal sebagai raja yang ekspansionis. Ia memperluas wilayah kekuasaan Tarumanegara, menaklukkan berbagai negeri, dan menjadikan kerajaannya semakin besar. Tapi perluasan wilayah ini juga punya dampak negatif. Salah satunya sulitnya mengontrol wilayah yang terlalu luas. Kertawarman mungkin kuat secara militer, namun masa pemerintahannya menjadi awal kemunduran karena Tarumanegara mulai menghadapi banyak ancaman dari luar dan tekanan dari dalam. Raja terakhir Tarumanegara adalah Linggawarman yang memerintah sekitar tahun 666 sampai 669 Masehi. Kenapa sih dikatakan sebagai raja terakhir? Masalahnya ada di keturunan Linggawarman. Linggawarman tidak memiliki anak laki-laki. Linggawarman hanya memiliki 2 orang putri, Manasih dan Sobakancana. Setelah Linggawarman wafat, tahta akan jatuh ke tangan Tarusbawa yang merupakan suami dari Manasih dan menantunya Linggawarman. Tapi inilah titik balik besar. Tarusbawa naik takhta pada tahun 669 Masehi, tapi hanya setahun kemudian ia memindahkan ibu kota dan mengganti nama kerajaan menjadi Kerajaan Sunda pada tahun 670 Masehi. Dengan keputusan ini, Tarumanegara resmi berakhir dan babak baru dimulai di bawah nama Kerajaan Sunda. Tarusbawa tidak bisa disebut sebagai penghancur, tapi ia adalah simbol perubahan identitas dan arah politik.
Jadi teman-teman, itulah raja-raja paling berpengaruh di Tarumanegara. Dari sejarah mereka, kita belajar bahwa kepemimpinan, visi, dan regenerasi adalah kunci kejayaan atau justru kehancuran sebuah kerajaan. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Sampai jumpa!